Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, keistiqomahan untuk terus bisa mengikuti pembelajaran meskipun dalam kondisi seperti ini. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang itu kondisinya belum memungkinkan kita untuk masuk sekolah dan bertemu dengan ustadz-ustadz, bertemu dengan teman-teman kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, mengangkat wabah ini, dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Amin insyaallah. Baik anak-anak, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran fikih. Kita akan masuk di pelajaran yang ketiga di halaman 18. Silakan dibuka halaman 18, pelajaran yang ketiga, muzakki dan mustahik. Siapa itu muzakki dan mustahik? Insyaallah kita akan menjelaskan sebentar lagi siapa itu muzakki dan siapa itu mustahik. Ya. Kita masih dalam pembahasan tentang zakat. Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat. Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat. Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat zakat atau syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, kemarin kita sudah jelaskan di pelajaran pertama bab kedua tentang syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada yang masih ingat? Ada 5 yang sudah kita sebutkan. Ya, ada 5 yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat apa? Islam. Kemudian yang kedua, merdeka. Ya, merdeka bukan seorang budak. Kemudian yang ketiga, memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu mencapai ukuran-ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu memiliki harta yang sudah mencapai haul. Haul artinya telah dimiliki selama 1 tahun. Dan yang kelima adalah orang tersebut tidak memiliki hutang, artinya terbebas dari hutang. Inilah syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat ini disebut sebagai muzakki, yaitu orang yang wajib atau orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat, itu namanya muzakki. Nah, kemudian yang kedua ada juga istilah mustahik. Mustahik ini lawan dari muzakki atau kita artikan adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Ini mustahik. Ya, kalau muzakki orang yang wajib membayar zakat. Adapun mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut? Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Insyaallah itu tadi ayat surat At-Taubah ayat 60. Kita akan menjelaskan satu persatu. Ya. Dalam ayat tersebut dijelaskan ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Ya, ada 8 golongan atau syarat-syarat orang-orang yang disebut mustahik. Orang-orang mustahik ada 8 golongan. Ya, mustahik ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir.
Ya, yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Ya. Ya, fakir ini adalah di urutan yang pertama adalah orang yang tidak punya harta untuk mencukupi kehidupannya dan keluarganya. Ya, untuk memenuhi kehidupan ya. Ini golongan yang pertama, fakir. Bahkan fakir ini kadang ya tidak memiliki tempat tinggal, ya kadang mereka tidak makan dan minum. Ya, ini orang yang fakir. Ya, artinya dia tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Itu yang pertama, fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Ya, miskin ini lebih baik daripada fakir tadi. Ya, nomor dua adalah miskin. Ya, miskin ini cuma kadang tidak cukup untuk kadang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kebutuhannya sehari-hari. Ya, miskin ini lebih baik daripada fakir. Kalau fakir itu kadang tidak memiliki tempat tinggal. Adapun miskin kadang juga disebutkan miskin itu memiliki tempat tinggal, cuma kebutuhan yang tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah amil atau para amil. Nah, amil ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Ya. Dikumpulkan kemudian nanti disalurkan dan dibagi kepada orang-orang yang berhak. Ternyata amil ini juga berhak menerima zakat. Ya, menerima zakat. Ya, ini amil orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Ini amil. Ya, itu yang ketiga, golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah mu'allaf. Ya, mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah. Ya, maka dikuatkan hatinya agar dia lebih cinta dengan Islam, diberikan zakat agar dia semakin kuat keislamannya. Nah, itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima adalah budak, seorang budak atau hamba sahaya. Budak ini adalah orang yang menjadi budak dan dijanjikan oleh majikannya jika dia bisa memerdekakan dirinya dengan cara membeli dirinya sendiri. Artinya harus membayar beberapa uang kepada majikannya agar dia bisa merdeka. Maka seorang budak ini diberikan zakat agar dia dibantu untuk memerdekakan dirinya sendiri. Itu golongan yang kelima, budak. Kemudian yang keenam adalah ghorimin. Ya, ghorimin itu orang yang memiliki banyak hutang atau terlilit hutang. Ya, terlilit hutang. Ya, dia tidak mampu untuk membayarkannya. Dia memiliki sangat banyak hutang. Maka dibantu dengan zakat. Ghorimin adalah orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh, golongan yang ketujuh disebutkan dalam ayat tadi, yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibantu ya karena mereka juga meninggalkan keluarga mereka pergi berjihad, ya, maka dibantu dengan zakat. Kemudian yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Ya, ibnu sabil ini siapa? Yaitu orang yang melakukan perjalanan dan di tengah perjalanan ya itu dia kehabisan bekal. Ya, di perjalanan yang sangat jauh dia tidak memungkinkan untuk kembali ke kampung halamannya, dia kehabisan bekal, maka dia juga dibantu dengan zakat. Inilah 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, yang pertama adalah fakir, ini yang paling prioritas yaitu fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, kemudian yang ketiga para amil atau hamil, kemudian yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, kemudian yang kelima budak, kemudian yang keenam adalah ghorimin, orang yang terlilit utang, dan yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang terakhir ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ya, ini mustahik, ini semuanya dinamakan mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan muzakki tadi adalah orang yang wajib
membayar zakat. Ya, ketika 8 golongan ini ya ada pada diri seseorang, salah satu syarat ini ada pada seorang, maka dia termasuk orang yang mustahik. Ya, orang yang mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Ya, sekira ini apa yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan jika masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz dan dihafal ya ke-8 golongan ini. Ya, khususnya 8 golongan ini ya dalam surah At-Taubah ayat 60. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.